Bagaimana Nietzsche mengkonseptualisasikan kebebasan, dan bagaimana hal itu bersinggungan dengan elemen pemikirannya yang lain? Seberapa pentingkah kebebasan, dan apa artinya menjadi bebas? Apakah kebebasan sebagian besar merupakan masalah melepaskan diri dari kendala eksternal? Dan jika kebebasan memang memiliki unsur internal, apakah itu? Filsafat Nietzsche sangat berkaitan dengan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa konsep yang digunakan oleh Nietzsche dalam analisisnya, termasuk konsep kebebasan negatif dan positif, penguasaan diri, dan diri itu sendiri. Yang pertama, dua konsepsi kebebasan dalam pandangan Nietzsche. Pada berbagai titik dalam kepenulisan karyanya, Nietzsche tampaknya sangat menyetujui kebebasan yang kita adopsi, khususnya kebebasan jiwa, sebagai sebuah cita-cita yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Wajar jika kita mengajukan dua pertanyaan setiap kali konsep kebebasan disinggung. Yang pertama adalah kebebasan dari apa? Yang kedua adalah kebebasan untuk apa? Sudah menjadi hal yang lumrah dalam teori politik modern untuk menganggap kebebasan memiliki sisi negatif dan sisi positif. Aspek negatifnya adalah kebebasan dari misalnya kebebasan dari paksaan negara. Aspek positifnya sedikit lebih bernuansa. Elemen-elemen tertentu dari apapun yang kita bebaskan untuk melakukan hal yang sebenarnya merupakan pernyataan ulang atau setidaknya konsekuensi dari kebebasan yang lebih negatif. Akan tetapi, hal-hal lain yang kita punya cukup terpisah dari bentuk-bentuk kebebasan yang lebih negatif. Misalnya, kita punya kebebasan untuk berpartisipasi dalam layanan pemerintahan tertentu. Inti dari pengenalan konsep-konsep kebebasan positif dan negatif adalah untuk menawarkan pembagian dasar dari konsep kebebasan yang sangat licin yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami teori Nietzsche secara lebih menyeluruh. Balik pada pertanyaan, bebas dari apa? Nietzsche cukup jelas tentang hal-hal yang menurutnya harus kita upayakan untuk bebas darinya. Ini termasuk di atas segalanya norma dan konvensi yang mengatur kehidupan kita. Ini adalah norma perilaku sosial, kehidupan politik dan publik, serta moralitas agama. Seperti berbagai seruan lain terhadap nilai kebebasan negatif, Nietzsche menentang batasan norma-norma ini dengan cita-cita individu yang terisolasi, berpikir bebas dan bertindak bebas. Namun, ada ambivalensi pada konsepsi Nietzsche tentang kepentingan pribadi dan potensinya untuk membebaskan kita dari batasan norma-norma sosial yang berlaku. Kepentingan pribadi sama berharganya dengan orang yang memilikinya. Kepentingan pribadi bisa sangat berharga dan bisa juga tidak berharga dan hina. Ambivalensi ini perlu penjelasan lebih lanjut. Mungkin untuk memahami konsepsi Nietzsche tentang kebebasan, perlu dipahami konsepsinya tentang diri dan hubungannya dengan tindakan kita. Singkatnya, pembahasan kita kali ini berangkat dari postulat bahwa konsepsi Nietzsche tentang kebebasan tidak dapat dipisahkan dari teorinya tentang diri. Kemudian, hubungan Nietzsche dengan ilmu tentang diri merupakan hubungan yang rumit. Pada titik tertentu, ia tampaknya berpendapat seperti yang diyakini oleh berbagai filsuf dari David Hume hingga Ernst Combe, bahwa filsafat berada di jalan buntu, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Dan perlu kita mengambil pelajaran dari psikologi, sebab seperti yang diklaim Nietzsche, psikologi sekali lagi berada di jalur menuju masalah-masalah mendasar. Sebagian besar filsafat Nietzsche melibatkan upaya untuk memahami bagaimana segala sesuatu sebenarnya melalui berbagai macam argumen psikologis. Bagi Nietzsche, moralitas dan agama merupakan konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan psikologis tertentu di atas segalanya. Nietzsche tidak hanya beralih ke psikologi sebagai cara untuk mengungkap hal-hal yang jahat tentang tatanan sosial kita. Ia juga memiliki konsepsi tentang psikologi manusia yang lebih positif. Bagian dari apa yang membuat psikologi Nietzsche begitu sulit adalah fakta bahwa antipatinya yang nyata terhadap konsep-konsep yang secara implisit mencirikan diri sebagai kesatuan jiwa, pribadi, dan sebagainya
muncul bersamaan dengan seruannya terhadap konsep-konsep yang sama itu dalam konteks yang berbeda. Mungkinkah untuk menolak bahwa suatu konsep itu benar, sementara masih mengakui bahwa konsep itu tertanam dalam cara berpikir dan berbicara kita, dengan cara yang tidak memungkinkan kita untuk meninggalkannya begitu saja? Bahkan ketika Nietzsche berjuang untuk melepaskan diri dari konsep-konsep yang ia sendiri skeptis, ia secara bersamaan mengembangkan konsep-konsep untuk menggantikannya, untuk melampauinya secara bertahap. Salah satu konsep tersebut bagi Nietzsche adalah dorongan. Dorongan adalah pola pikir dan oleh karena itu bukanlah konsep yang sama sekali baru. Ini adalah bagian dari konsep kebiasaan, konsep yang sangat tua dalam sejarah etika dan filsafat psikologi. Konsep dorongan dipasangkan dengan konsep afek, konsep lain yang baru tetapi lama pada saat yang sama. Afek, bagaimanapun juga, sebenarnya hanya keadaan emosional, tetapi yang dianggap menggabungkan reaksi dengan penerimaan untuk membentuk baik pengalaman atau interpretasi maupun pendahuluan tindakan. Lebih jauh, sebagaimana filsafat moral Nietzsche menekankan sifat nilai dan moralitas yang dibangun, demikian pula pikiran dan jiwa merupakan ruang pembentukan diri. Nietzsche berulang kali kembali ke kemungkinan membangun kehidupan dan cara hidup baru yang menarik dan beragam. Pada titik tertentu, Nietzsche tampaknya mengingat tuntutan Platonis agar filsuf memimpin jalan dalam mengembangkan teori realitas sejati yang terlepas dari batasan-batasan penampakan. Hal barunya adalah dalam usulannya bahwa filsuf benar-benar menemukan dirinya di garda terdepan ranah aktivitas, bukan pengetahuan. Apa implikasi teori psikologi dan diri Nietzsche bagi teori pengetahuannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali ke perbedaan yang pertama kali kita gunakan untuk mendekati kebebasan, perbedaan antara jenis kebebasan positif dan negatif. Konsep diri sebagai sesuatu yang harus bebas kita bentuk sendiri, menyiratkan bahwa kita harus menciptakan ruang kebebasan dari batasan norma sosial, etika, dan agama, termasuk norma yang mendikte konsep yang kita gunakan untuk memahami diri, pikiran, dan jiwa. Setelah melakukan ini, kita harus mengembangkan kapasitas kita untuk menggunakan ruang yang telah kita ciptakan untuk secara aktif menciptakan sesuatu yang benar-benar baru.